Halo teman-teman, di video ini kita mau gunakan analisa yang sudah kita share ya, tepatnya pada video yang ini. Nah, jadi harga sudah masuk tuh di area yang sudah kita marking ini. Sekarang kita sudah dapat pola konfirmasinya. Langsung aja kita entry posisi sell di area saat ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita langsung cek pola konfirmasinya ya. Ya, jadi di sini terbentuk dia candlestick bearish engulfing ya. Kita pasang Fibo seperti biasa. Dan kita akan ambil TP di 161 dan juga di John 261 teman-teman ya. Jadi nanti kita tambah entry lagi. Ini langsung aja saya pasang SL dan TP-nya dulu. Oke, ini kita tambah satu layer lagi ya. Supaya kita bisa hold position sampai di John 261 nantinya. Oke teman-teman, langsung juga saya setting SL dan TP-nya ini. Ya, selesai kita setting SL dan TP. Jadi kita tinggal menunggu aja teman-teman. Kita lihat nanti bagaimana hasil entry kita ini. Oke teman-teman, satu layar berhasil masuk ke TP ya. Harga sudah masuk di John 161.8. Ya, jadi di posisi seperti ini, kita langsung set dulu teman-teman SL plus-nya ya. Iya, jadi kalau hold position seperti ini teman-teman, bagusnya memang atau lebih nyaman kita pasang SL plus ya. Tapi ada juga resikonya ya. Kadang dia masuk ke SL plus lalu turun. Oke, nanti kita cek bagaimana hasilnya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Seperti yang sudah kita maksud tadi ya, resikonya langsung terjadi nih, kena SL plus-nya terlebih dahulu, lalu harga turun ya. Oke, jadi itulah teman-teman hasil analisa kita yang sudah kita share ya. Jadi besok kita akan lanjut lagi bagaimana potensi pergerakan harga untuk selanjutnya. Tomorrow. Ini di hari Jumat ya, seperti yang sudah saya katakan kemarin di video entry-nya. Nah, kita akan update lagi teman-teman analisa pada XAUUSD untuk hari ini ya. Langsung aja teman-teman kita masuk ke analisanya. Karena ini kita update aja, jadi kita tidak perlu bersihkan, sebagian aja kita delete ya. Ini kita delete, ini juga kita delete. Oke, jadi teman-teman kita coba cek dulu ya di daily. Kita coba lihat pola candlestick kemarin setelah kita marking ya di zone area ini, dimana dia tidak body break ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, hasil penurunannya ini membentuk candlestick bearish engulfing juga nih teman-teman ya, itu sudah body break ya. Nah, terlihat pada zone area ini ya, itu body break. Dan kalaupun harga nanti ada kenaikan seperti ini, bearish engulfing ini bisa kita pakai untuk mencari peluang entry sell-nya teman-teman ya, karena sudah ada bearish engulfing di situ ya. Kita coba cek area ini ya. Di sini kan ada respon ya. Oke, untuk saat ini setelah open price ya, harga itu masih bergerak di dalam candlestick bearish ini. Dia sempat naik lalu reject lagi nih. Oke, sekarang teman-teman kita turun ke H4. Kalau kita marking kemarin teman-teman pada time frame H4 ya, dimana setelah adanya rejection dari zone ini, dia membentuk bearish engulfing dan itu sudah terjadi ya, sudah kita gunakan kemarin. Memang kita tunggu lagi ya pola konfirmasinya di sini ya. Nah, untuk penurunannya teman-teman melalui pola konfirmasi kembali, dia itu sampai di 423 ya, sampai pada zone ini, bahkan lebih ya, sampai ke zone 261 berdasarkan Fibonacci retracement di bearish engulfing ini. Jadi ini kita delete. Ini juga kita delete aja. Udah sampai di zone 261 ya. Ya, dan ternyata itu imbalance area pada time frame H4 ya. Ini ya. Ini area imbalance di H4-nya. Dia memberikan respon, tapi untuk responnya sih di sini belum ada pola untuk kenaikan ya. Jadi kita nanti harus hati-hati nih teman-teman di area seperti ini ya, karena berpotensi satu sini. Pergerakannya itu berada di dalam candlestick bearish ini ya, dimana harga ini rejection cukup kuat ya dari bawah ini ya. Nah, untuk itu nanti coba kita cek teman-teman area zone ini pada time frame kecil. Oke, ini kita delete, ini juga kita delete, ini kita delete ya. Jadi kalau kita juga mengingat area ini ya, yang kita marking Fibo ini itu di daily ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, area zone ini setelah dia breakout
body. Nah, itu saya jelaskan ya, itu bisa kita pakai area di atas itu untuk posisi sell seperti ini. Dan dia sudah ada respon di sini, saat ini sudah masuk di zone 261. Ya, artinya setelah rejection dari zone ini, nah dia itu muncul kembali nih teman-teman, pola kenaikannya. Dimana kalau ini tidak kuat, sampai menembus area zone ini, area-area di sini teman-teman ini bisa kita gunakan untuk posisi buy seperti ini. Ya tentunya sesuai dengan zone 161-nya, tidak perlu terlalu jauh untuk mengambil TP. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita turun lagi ke H1, kita coba lihat. Di H1-nya body break ya, area zone ini ya. Masuk pada zone ini, tapi ini tidak body break teman-teman. Kita delete. Dia di imbalance area tadi pada time frame H4 ya, atau zone 261 berdasarkan Fibo retracement di candlestick H4 tadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan area itu adalah area 75 ya, berdasarkan Fibo retracement ini ya. Nah, menurut saya teman-teman ini masih ada sih potensi untuk harga ini turun kembali ke zone ini. Nah, karena kalau kita lihat ya, rejection dari area imbalance H4 itu, responnya hanya seperti ini teman-teman ya. Dia membentuk sideways atau konsolidasi di zone ini. Menurut saya sih ada potensi ke equilibrium di sini. Nah, jadi ini nanti bisa kita pantau untuk posisi buy-nya. Kebetulan juga di area ini ya, itu ada resist, ada demand ya. Ini bagus sih menurut saya untuk kita pantau hari ini. Ya setidaknya kapan harga masuk ke zone ini teman-teman, ini bisa kita jadikan sebagai area entry untuk posisi buy-nya. Seperti itu, karena itu area equilibrium ya, berdasarkan time frame daily atau Fibo retracement di sini. Ya, jadi di sini pun perlu menunggu pola konfirmasinya kembali teman-teman. Bisa digunakan atau tidak. Ya, next-nya di area sini ya. Area 38. Next-nya itu di bawah ini ada sisa shadow di sini. Ya, inilah untuk posisi buy kita teman-teman ketika harga nanti masuk pada zone ini. Ya, lalu bagaimana dengan situasi saat ini? Di sini sudah ada body break ya. Jadi seperti yang sudah kita katakan tadi, kalaupun dia seperti ini, masih ada potensi ke atas ini. Nah, ini kan ada area zone ini yang bisa kita gunakan untuk sell seperti ini. Oke. Ya, kita langsung aja masuk teman-teman ke mechanical di M15-nya supaya simple ya. Ya, kita lihat teman-teman di mana di sini sudah body break, jadi sudah ada cok di sini. Oke, setelah ada change of character untuk low saat ini di bawah ini ya, tapi ini belum menjadi low valid. Ya, dia itu harus sanggup ini break area zone ini. Untuk saat ini ya, inilah area pullback-nya. Jadi kalau sampai dia nge-sweep di sini, nah kita bisa open posisi di zone ini. Itu area order block-nya dan juga di sini. Oke, jadi seperti ini ya untuk yang pertama ya, ini di kondisi pertama kalau dia mampu ya sampai pada zone ini. Kita bisa sell di atas itu, tunggu pola konfirmasi seperti ini. Ya, lalu bagaimana kalau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup teman-teman, maka harga ini dia berpotensi akan membuat low yang lebih rendah dari zone ini, sehingga kita cari nanti area pullback di dekatnya ya, dan kita bisa juga cari area entry atau order block di atas itu. Potensi harga ke area yang sudah kita marking ini, itu bisa kita gunakan untuk posisi buy sesuaikan dengan pola konfirmasi dan Fibo retracement zone 161.8 ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman potensinya. Coba kita lihat di M15. Nah, zone ini masih fresh ya. Terlihat jelas di sini adanya resisten area. Ya, jadi itu bagus untuk kita pantau mengambil posisi buy-nya teman-teman. Oke, lalu bagaimana kalau tidak terkonfirmasi di atas ini, maka potensinya ya dia ngebreak teman-teman ya. Kalau ngebreak di atas berarti cok dibalas cok kembali. Tinggal kita sesuaikan aja ya dengan apa yang terjadi pada market ini. Yang jelas di area-area yang sudah kita marking ini, kita butuh pola konfirmasi teman-teman.
Oke, itu aja teman-teman yang bisa kita update untuk pergerakan hari ini di XAUSD. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.